Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rahma Amelia Tamlik. Semangat pagi, mari mencari ilmu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelum ke intinya, kakak di sini akan menjelaskan apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Zahlen dalam bahasa Jerman yang dalam bahasa Indonesianya berarti bilangan. Jenis-jenis bilangan bulat. Jenisnya ada 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan 0. Bilangan bulat positif yaitu bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif yang dinyatakan dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 0 merupakan bilangan bulat bukan positif maupun negatif. Dalam bilangan bulat terdapat garis bilangan bulat. Bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Garis bilangan itu memudahkan kita untuk melakukan perhitungan, khususnya untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Aturannya, garis bilangan itu titik awal bilangan 0. Jika ada penjumlahan ditarik ke kanan, jika ada pengurangan ke kiri, kemudian titik yang terakhir adalah hasil perhitungannya. Seperti itu. Langsung saja kita ke intinya, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat beserta contohnya. Ada 4, yaitu sifat komutatif, distributif, asosiatif, dan juga sifat identitas. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu disebut dengan sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya, jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jika perkalian, misalnya, jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya, jika 2 ditambah 4, maka hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 6. Akan sama-sama menghasilkan 6. Meskipun ditukar, mereka akan menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misalnya, 4 dikali 5. Jika kita tukar 5 dikali 4, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu disebut dengan sifat pengelompokan. Sama seperti komutatif, sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Misalnya, jika A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah B dan juga ditambah C. Langsung saja ke contohnya, yaitu ada 2 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 4. Tapi kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 ditambah 4 akan menghasilkan 11. Begitu juga dengan 5 ditambah 4 yaitu 9 ditambah 2 akan menghasilkan 11. Untuk perkalian kita bisa misalkan A dikali B
kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B, kemudian dikali C. Contohnya 2 dikali 3, kemudian dikali lagi dengan 4, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Nah, jadi yang pertama kita kalikan yaitu yang di dalam kurung. 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian kita kalikan, 6 dikali 4 sama dengan 24, begitu pula 2 dikali 12 hasilnya 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat distributif disebut dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan, misalnya A dikali B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, itu hampir sama jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B, kemudian dikurang dengan A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, jika ini kan dijumlahkan dulu, 3 tambah 4 sama dengan 7, kemudian dikali 2. 2 dikali 7 hasilnya 14. Sedangkan pada operasi yang sebelahnya, 2 kali 3 itu sama dengan 6, kemudian ditambahkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 6 ditambah 8 sama dengan 14. Hasilnya sama saja. Contoh perkalian terhadap pengurangan, contohnya itu 3 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Nah, kerjakan terlebih dahulu yang kurungnya. 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2. Kemudian dikalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian setelah itu 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu dikurangi 3 kali 2 yaitu 6. 12 dikurangi 6 sama dengan hasilnya 6. Sifat yang terakhir adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misal untuk penjumlahan, jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, maksudnya seperti itu. Misalnya 3 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya yaitu 3. Untuk perkalian juga seperti itu. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contohnya, misalnya 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 dikali 3 dan akan sama dengan 3 hasilnya. Sekarang kakak akan menyanyikan lagu sifat-sifat bilangan bulat dan juga lagu operasi hitung campuran bilangan bulat. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu, sifat komutatif. Dua, sifat distributif. Tiga, sifat asosiatif. Dan yang keempat, sifat identitas. Itu semua adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ayo kawan, mari kita pahami. Jangan sampai kita lupa lagi. Jangan
dari kiri lalu ke kanan. Mari kita kerjakan perhitungan campuran dari kurung selalu dikerjakan dahulu. Kedua bagi kali, ketiga tambah kurang. Dari kiri lalu ke kanan, dari kiri lalu ke kanan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.